Ada tempat-tempat di mana waktu tidak bergerak, hanya menunggu. Di mana tanah meminta tumbal, dan keheningan adalah janji kematian. 3 orang pencari kebenaran tersesat di sana. Mereka datang mencari cerita, tetapi menemukan diri mereka menjadi bagian dari ritual yang tak pernah selesai. Ini adalah kisah tentang Rantau Sukma. Garis akhir jam 3. Reno mengumpat pelan sambil menekan klakson Toyota Land Cruiser tua yang mereka sewa. Malam telah menelan hutan di sisi kiri dan jurang di sisi kanan, meninggalkan hanya sorot lampu kuning mobil yang membelah kegelapan. Udara yang seharusnya sejuk justru terasa tebal, seperti memuat bau tanah basah dan asap kayu bakar yang asing. Tim mereka, Reno, Maya, dan Tony, seharusnya sedang menuju penginapan untuk mendokumentasikan sebuah kasus rumah hantu kolonial. Reno, sang pemimpin tim yang logis dan selalu ingin mencari jalan pintas demi efisiensi waktu, telah membawa mereka ke jalan yang salah. Ia adalah jangkar rasional bagi timnya, namun kini ia merasa rasa panik mulai merayap. Udah kubilang, jangan ambil jalan pintas itu, Ren. Lihat peta. Maya duduk di kursi penumpang, memegang ponselnya yang tidak menunjukkan sinyal sama sekali. Maya adalah analis paranormal mereka, memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap energi gaib dan menjadi kompas spiritual tim. Kegelisahan terpancar jelas di matanya. Di belakang, Tony, kameramen andalan tim mereka, sibuk mengecek baterai kamera. Tony adalah kameramen yang selalu bersemangat, mencari shot dramatis, dan sering menggunakan humor untuk meredakan ketegangan. Santai Mei, kita sedang mencari material horor autentik kan? Jalan buntu begini vibes-nya malah kuat. Ini bagus buat opening episode Jejak Mistik Nusantara. Tiba-tiba, jalan berbatu itu berakhir. Di hadapan mereka, membentang hamparan luas padang jagung yang tingginya melebihi kepala manusia. Batang-batang jagung yang kering bergoyang ditiup angin yang mendadak dingin, menciptakan suara gemerisik serempak, seolah-olah ribuan bisikan sedang menyambut kedatangan mereka. Reno mematikan mesin mobil. Keheningan yang mengikuti sungguh memekakan telinga. Lihat di sana, bisik Maya. Tangannya menunjuk ke arah celah di antara ladang jagung. Ada gerbang kayu yang sudah lapuk, berlumut dan miring, nyaris roboh. Di atasnya, tergantung papan kayu yang sudah memudar, hanya menyisakan beberapa ukiran samar Rantau Sukma. Tony segera menyambar kameranya. Jackpot, ini dia target baru kita. Jauh lebih menyeramkan daripada villa kolonial. Reno menggeleng. Tidak, Ton, Rantau Sukma, aku belum pernah dengar nama desa ini. Ini bukan tempat yang kita cari. Kita putar balik. Tidak bisa, Ren, sela Maya. Matanya membesar lihat spion. Cahaya senter di tangan Reno menembus kaca belakang. Jalan yang baru saja mereka lalui, yang tadinya hanya jalan setapak biasa, kini tampak seperti ditutupi kabut tebal berwarna kelabu kehijauan, yang merayap cepat menyembunyikan jalan keluar mereka. Mereka terperangkap. Sepertinya kita diundang, ujar Tony dengan nada bersemangat yang terdengar sangat tidak pantas. Mereka memutuskan meninggalkan mobil dan berjalan kaki, hanya membawa depak berisi kamera, senter, dan beberapa botol air. Begitu memasuki gerbang desa, perubahan suasana terjadi secara instan. Padang jagung di kanan kiri mereka terasa seperti tembok yang mengisolasi mereka dari dunia luar. Bau busuk seperti campuran bunga yang membusuk dan tanah yang digali menusuk hidung. Setelah berjalan sekitar 15 menit menyusuri jalan setapak yang ditutupi oleh rimbunnya pohon beringin tua, mereka melihat cahaya beberapa rumah kayu tampak berjejer tanpa lampu penerangan, hanya mengandalkan cahaya bulan yang sesekali tersaring di antara awan. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Reno mengetuk pintu rumah pertama yang mereka temui. Rumah panggung dengan jendela-jendela kayu tertutup rapat. Tok, tok, tok. Tidak ada sautan. Maya bergidik. Aku merasa seperti semua orang di sini tahu kita datang, tapi tidak ada yang mau menyambut. Saat mereka berbalik, perhatian Tony tertuju pada sesuatu di lantai. Ia berjongkok, mengarahkan senter. Ada gundukan kecil tanah merah di depan setiap pintu rumah, dan di atasnya diletakkan sesajen sederhana. Nasi kepal yang mengering, beberapa kuntum bunga kantil layu, dan pecahan uang koin kuno. Sesajen penyambut tamu, komentar Tony sarkastik, merekam detail tersebut dengan kamera. Tiba-tiba, dari dalam rumah yang baru saja mereka ketuk, terdengar suara lirih. Bukan suara manusia, melainkan suara alat musik tradisional, gamelan. Hanya satu setel instrumen, dimainkan dengan tempo yang sangat lambat dan disonan, seolah-olah penabuhnya sedang menahan napas. Suara itu datang dari rumah di ujung lorong. Reno, tanpa sadar, mulai berjalan ke sana, diikuti oleh Maya dan Tony.
saat mereka mendekati sumber suara. Gamelan itu mendadak terhenti. Hening. Reno mengangkat senternya ke arah jendela rumah tersebut. Jendela kayu itu sedikit terbuka, dan untuk sepersekian detik, cahaya senter mereka menangkap pantulan. Bukan pantulan tirai, itu adalah sepasang mata putih pucat yang menatap langsung ke arah mereka. Mata itu milik seorang wanita tua, dengan rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dingin. Lalu, perlahan jari-jari kurus yang tulang-tulangnya menonjol, meraih bingkai jendela dan menutupnya dengan dentuman pelan. "Kita harus mencari tempat bermalam," ujar Reno. Suaranya kini tegang. "Dan besok pagi, kita keluar dari Rantau Sukma." Mereka akhirnya menemukan sebuah pendopo kecil yang terbuka, tampaknya berfungsi sebagai balai pertemuan. Bau kemenyan yang kuat namun sudah lama tercium di sana. Di sudut pendopo, di bawah lampu minyak yang sudah mati, terdapat sebuah tumpukan buku dan kertas-kertas tua yang berserakan. Saat Maya membereskan tempat untuk tidur, matanya menangkap sesuatu di antara tumpukan tersebut, sebuah buku harian kulit hitam yang diikat dengan tali rami. Di sampulnya ditulis dengan tinta merah yang memudar, catatan musim tanam tahun 1957. Tanpa berkata apa-apa, Maya menyembunyikannya di tasnya, merasakan sensasi dingin dan mencekam yang menjalar dari buku itu ke tangannya. Malam di Rantau Sukma baru saja dimulai, dan mereka baru saja mengambil kunci menuju rahasia tergelap desa terkutuk ini. Rahasia di bawah tanah. Reno tidak bisa tidur. Malam itu sunyi tanpa angin, namun telinganya terasa pengap, seolah ada tekanan udara yang menimpa gendang telinganya. Mereka bertiga berbagi pendopo kecil yang terasa dingin, masing-masing hanya beralaskan tikar usang. Lampu senter mereka mati demi menghemat baterai, menyisakan hanya cahaya rembulan yang samar, menari di antara tiang-tiang kayu balai pertemuan. Di sampingnya, Maya juga tampak gelisah. Ia telah membolak-balik buku harian kulit hitam yang ia sembunyikan. "Kau yakin itu ide yang bagus?" bisik Reno. Nadanya penuh ketidaksetujuan. "Aku tidak yakin kita punya pilihan lain, Ren," balas Maya, suaranya pelan dan berat. "Ada yang tidak beres. Bau kemenyan di sini, sesajen di setiap pintu, dan mata wanita tua itu mereka bukan kebetulan. Desa ini menyembunyikan sesuatu yang lama." Tony sudah tertidur pulas, atau setidaknya berpura-pura. Kameranya diletakkan rapi di sampingnya, seolah ia siap beraksi saat fajar menyingsing. Maya membuka buku harian itu di bawah cahaya senter kecilnya. Kertasnya rapuh, tulisannya menggunakan aksara Jawa kuno yang sudah hampir pudar, ditulis dengan tinta yang terasa lengket. Setelah beberapa saat mengeja dan menerjemahkan, Maya mulai membaca. Suaranya bergetar. "Ini bukan catatan panen biasa, ini jurnal seorang dukun desa, sepertinya kuncen yang pertama. Tanggalnya kembali ke tahun-tahun kelaparan besar." Isi jurnal itu menceritakan penderitaan Rantau Sukma. Musim demi musim, tanaman gagal. Tanah menolak memberikan hasil. Hingga suatu malam, dukun itu menuliskan tentang kedatangan Bumi Ayu. Ia datang dari dasar bumi, dalam wujud bayangan yang melilit. Ia bukan dewi, tetapi roh kuno yang lapar. Ia menawarkan kesuburan, panen melimpah, dan keselamatan dari bencana. Tapi harganya harus dibayar dengan darah segar pada setiap musim tanam ketujuh. Reno yang tadinya skeptis kini merangkak mendekat. 7 musim tanam, 7 tumbal. Maya mengangguk, menunjuk ke sebuah halaman yang berisi gambar kasar, sketsa sumur tua yang ditutupi oleh daun jagung, dan di sampingnya ada gambar keris kuningan. Di bawahnya terdapat daftar nama-nama yang dicoret dengan garis tebal, diakhiri dengan angka Romawi 7. "Ini menjelaskan segalanya," bisik Maya. "Setiap 7 tahun, mereka harus memberikan tumbal kepada entitas yang disebut Bumi Ayu agar ladang jagung mereka tetap subur. Tumbal itu sepertinya dikorbankan ke dalam sumur tua di desa." Saat itu, hembusan angin dingin yang tidak wajar menyapu pendopo, memadamkan senter kecil Maya. Dalam kegelapan total, mereka mendengar suara Tony. 7 tahun siklus yang sempurna untuk konten dokumenter, ujar Tony. Suaranya terdengar terlalu pelan dan sedikit serak. Reno menyalakan senter utamanya. Tony duduk tegak, matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong. Ia menatap lurus ke dinding kayu di hadapannya, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Reno dan Maya. "Ton, kau baik-baik saja?" tanya Reno. Tony menoleh, dan senyum perlahan merekah di wajahnya. Itu bukan senyum Tony. Senyum itu terlalu lebar, dingin, dan memiliki kepuasan yang mengganggu. "Aku tidak pernah lebih baik dari ini. Reno, kami sudah menunggumu, dan kau datang pada saat yang tepat. Panen sudah dekat." Suara Tony kini berubah menjadi lebih berat, lebih dalam.
Dengan resonansi yang menggetarkan dada, Maya tersentak. Itu bukan Tony. Itu yang mengikuti kita dari gerbang. Reno cepat bereaksi. Ia meraih lengan Tony. Siapa kau? Keluar dari tubuhnya. Tony tertawa. Tawa yang bukan milik manusia. Tawa serak seperti gesekan tulang kering. Ia menghempaskan cengkeraman Reno dengan kekuatan yang mengejutkan. Dan dalam satu gerakan cepat, Tony yang dirasuki melompat berdiri. Berlari keluar dari pendopo menuju kegelapan desa. Reno dan Maya segera mengejar. Pagi masih jauh dan desa itu kini terasa aktif, bergerak, bernapas. Mereka berlari melewati rumah-rumah panggung yang jendela-jendelanya kini seolah menatap mereka. Dia menuju padang jagung, teriak Reno. Maya terhenti sejenak di depan sebuah rumah. Ia melihat sesuatu yang tidak ia lihat sebelumnya. Di salah satu tiang kayu rumah itu, terukir simbol kuno yang samar, persis seperti yang ia lihat di buku harian. Simbol untuk gerbang pengorbanan. Maya menyadari bahwa Tony tidak lari tanpa tujuan. Ia sedang diarahkan. Mereka akhirnya menemukan Tony di dekat sebuah area terbuka di pinggir desa, dikelilingi oleh padang jagung. Di tengah area itu berdiri sumur tua yang sudah ditutup anyaman bambu, dikelilingi oleh tumpukan sesajen yang jauh lebih besar dan lebih baru daripada yang mereka lihat di depan rumah. Tony berdiri di tepi sumur, menghadap ke bulan. Kepalanya mendongak, dan ia mulai melantunkan sebuah mantra dalam bahasa Jawa kuno yang sama dengan yang tertulis di buku harian itu. Suaranya dipenuhi otoritas yang menakutkan. Dia memanggilnya. Dia sedang melakukan ritual pembuka. Seru Maya panik. Reno tahu mereka harus menghentikannya sebelum terlambat. Begitu dia melangkah maju, Tony yang dirasuki memutar kepalanya 180 derajat ke belakang, menyeringai. Jangan ganggu. Kami hanya ingin panen. Bumi Ayu harus diberi makan. Tiba-tiba dari dalam sumur tua terdengar suara, bukan suara air, melainkan suara lumpur kental yang bergerak, diikuti oleh bau busuk yang luar biasa menyengat, seperti bau belerang bercampur darah yang telah lama mengering. Permukaan anyaman bambu penutup sumur mulai bergetar. Maya melihat ke sekeliling. Bayangan dari batang-batang jagung di sekitar mereka kini tampak tidak lagi seperti bayangan pohon. Mereka memanjang, merayap di tanah, dan mulai bergerak mendekat. Seolah padang jagung itu sendiri adalah organisme hidup yang mengelilingi mangsanya. Reno, kita tidak bisa melawannya secara fisik, teriak Maya. Kita harus mengalihkan fokusnya. Buku harian itu, Kuncen menuliskan tentang cara menutup gerbang. Reno mengerti. Ia berlari ke belakang Tony, berjarak aman dari sumur tua yang kini mulai mengeluarkan kabut hijau tipis. Reno berteriak sekuat tenaga, mencoba mencapai Tony di balik kesadaran entitas yang menguasainya. Tony, itu bukan panen yang kau cari. Kau akan menjadi tumbal ketujuh mereka. Kata-kata Reno tampaknya menembus sedikit. Tubuh Tony bergetar hebat. Entitas itu marah karena perlawanan, memutar tubuh Tony dengan paksa. Diam, dia adalah milikku sekarang. Dia adalah tanah yang baru. Suara itu mendesis, kini bercampur dengan suara gemerisik daun jagung. Pada saat yang sama, Maya dengan cepat menyambar buku harian itu dari tasnya dan mulai membaca bagian akhir jurnal Kuncen, bagian yang berisi catatan penutupan. Hanya api dan janji baru yang dapat membuang hasrat lamanya. Maya merobek halaman terakhir yang berisi deskripsi ritual penumbalan, dan dengan pemantik api yang gemetar, ia membakarnya. Asap tebal dan berbau menyan dari kertas kuno itu naik. Seketika, sosok Tony ambruk ke tanah. Kabut hijau di sumur tua menghilang. Keheningan kembali melanda, lebih menakutkan dari sebelumnya. Reno segera menarik Tony yang pingsan menjauh dari tepi sumur. Mereka berhasil, tetapi kemenangan itu terasa hampa. Saat mereka membawa Tony kembali, mereka tidak menyadari bahwa satu detail penting terlewatkan dari pembacaan buku harian Maya. Mereka tidak hanya mengganggu ritual, mereka telah memicu kemarahan yang lebih besar. Saat mereka kembali melewati gerbang desa yang miring, mereka melihat rumah tempat wanita tua itu menatap mereka. Jendela itu kini terbuka lebar. Di sana berdiri sosok wanita tua itu, namun kali ini ia tidak menatap dengan mata pucat. Di tangannya, ia memegang sebilah keris kuningan yang tampak familiar. Wanita tua itu tersenyum tanpa suara, menunjuk ke arah mereka, dan kemudian ke padang jagung yang gelap. Seolah berkata, "Kalian sudah tahu rahasianya. Sekarang, kalian milik kami." Di lahan pemujaan, matahari akhirnya muncul, tetapi cahayanya terasa tipis dan asing, seolah kesulitan menembus lapisan kesedihan dan kejahatan yang menyelimuti rantau sukma Reno. Maya dan Tony yang masih lemah dan pucat setelah kerasukan bersembunyi di dalam pendopo. Mereka tahu mereka tidak bisa hanya menunggu. Setelah apa yang terjadi semalam,
seluruh desa pasti waspada. Kita harus keluar. Sekarang, desis Reno memeriksa persediaan mereka. Tony hanya bisa mengangguk lemah, masih trauma. Tidak bisa, Ren, kata Maya sambil menunjuk keluar. Lihat, di setiap jalur menuju padang jagung, yang merupakan satu-satunya jalan keluar, kini berdiri beberapa sosok. Mereka adalah penduduk desa yang kemarin malam sama sekali tidak terlihat. Mereka berpakaian serba hitam, wajah mereka kaku tanpa ekspresi, membawa cangkul dan sabit. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri seperti patung, tetapi pandangan mata mereka lurus ke arah pendopo. Mereka mengunci kita, ujar Reno. Tangannya mengepal. Mereka tahu kita lari, dan mereka tahu kita tahu tentang sumur itu. Maya mengeluarkan buku harian Kuncen yang kini robek di bagian terakhir. Kita telah menghentikan ritual Tony, tapi kita belum menghancurkan sumber kekuatannya. Kuncen yang asli, atau setidaknya pemimpin ritual saat ini, pasti ada di suatu tempat. Dan dia pasti akan menyelesaikan ritualnya sebelum panen hari ini. Mereka meninjau peta sederhana yang digambar di belakang buku harian. Ada satu jalur rahasia yang ditandai Kuncen, melewati bagian terdalam padang jagung, mengarah ke sebuah tempat yang ia sebut lahan pemujaan. Lahan pemujaan, ulang Reno, itu pasti pusat kekuatan bumi ayu. Kalau kita bisa menghancurkannya atau membatalkan perjanjian kuno itu, desa ini akan melepaskan kita. Keputusan dibuat. Mereka harus menembus padang jagung. Pengejaran di tengah jagung, mereka menunggu hingga penduduk desa terlihat sedikit mengendur dalam penjagaan. Dengan memanfaatkan gang sempit di antara dua rumah, mereka berlari menuju celah di padang jagung. Memasuki ladang jagung adalah neraka. Batang-batang kering yang tinggi terasa seperti jari-jari yang mencengkeram. Suara langkah kaki mereka di tanah kering terlalu keras. Udara di dalam padang terasa pengap dan sangat dingin, meskipun matahari sudah terbit. Tiba-tiba, Tony menjerit. Ia terjatuh, mencengkeram pergelangan kakinya. Ada yang meraihku. Di bawah. Reno menariknya sekuat tenaga. Saat Tony bangkit, mereka melihatnya. Tanah di bawah mereka basah oleh lumpur merah gelap, dan di lumpur itu terdapat bekas telapak tangan yang sangat besar. Seolah tanah itu sendiri mencoba menarik Tony kembali ke bawah. Cepat, desak Maya. Desak Maya. Mereka berlari tanpa arah, tetapi entitas bumi ayu tidak akan membiarkan mereka tersesat. Gemetar dan bisikan mulai muncul di setiap sisi. Suara gemerisik daun jagung terdengar seperti tawa ejekan yang datang dari segala penjuru. Tony meskipun masih lemah, menyalakan kameranya, merekam teror yang melingkupi mereka. Tiba-tiba, layar kamera itu menunjukkan glitch putih berkedip-kedip. Ketika glitch itu berhenti, di rekaman itu terlihat samar-samar. Sesosok wanita tua berdiri di belakang mereka, tersenyum menyeringai. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dia bukan hanya di sumur, dia ada di mana-mana. Dia adalah tanah ini, teriak Maya. Konfrontasi di lahan pemujaan. Setelah berjuang melawan rintangan fisik dan ilusi gaib, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka di jantung padang jagung. Ini adalah lahan pemujaan. Di tengahnya terdapat sebuah altar batu kecil yang dihiasi tengkorak binatang dan sesajen yang berlumuran darah segar. Dan di depan altar itu berdiri sosok yang mereka cari, Kuncen desa. Ia adalah pria tua yang sama dengan yang dilihat Maya di jendela semalam. Wajahnya keras, matanya dipenuhi fanatisisme yang dingin. Di tangannya, ia memegang keris kuningan yang tertulis dalam buku harian. Kuncen tidak terkejut melihat mereka. Ia justru menyambut mereka dengan senyum. Kalian datang tepat waktu. Tumbal ketujuh telah diganggu. Tetapi Bumi Ayu tahu ia membutuhkan yang baru. Dan tamu adalah persembahan yang paling disukai. Di belakang Kuncen, bayangan hitam tebal mulai muncul, melilit batang jagung dan membentuk siluet wanita raksasa. Entitas Bumi Ayu, kami tidak akan jadi tumbalmu, seru Reno. Kalian sudah menjadi bagian dari desa ini sejak kalian menginjakan kaki di tanahku. Kalian menghirup udaranya, kalian merasakan dinginnya. Kalian adalah milik Rantau Sukma, balas Kuncen mengangkat kerisnya. Kuncen maju, menyerang dengan gerakan yang lincah dan cepat, tidak sesuai dengan usianya. Reno menghindar, sementara Maya mencari cara untuk menghancurkan altar. Maya teringat catatan Kuncen, hanya api dan janji baru yang dapat membuang hasrat lamanya. Mereka sudah membakar sebagian kecil, tapi itu tidak cukup. Tony yang menyadari ia tidak bisa bertarung, merangkak menuju tumpukan sesajen besar di dekat altar. Ia melihat ada stoples kecil berisi ramuan herbal kering yang kelihatannya mudah terbakar. Saat Reno bergumul dengan Kuncen, keris kuningan itu terlepas dan terlempar. Keris itu mendarat tepat di kaki Maya. Pada saat yang sama,
entitas Bumi Ayu mengeluarkan raungan spiritual. Bayangan raksasa itu bergerak, mengirimkan gelombang energi dingin yang membuat tubuh Reno dan Maya lemas. "Sekarang!" teriak Kuncen, bergerak ke arah kerisnya. Maya didorong oleh insting mengambil keris itu, bukan untuk menyerang, melainkan untuk melukai dirinya sendiri. Dengan cepat ia menggores telapak tangannya. Darah segar menetes ke atas keris. "Bumi Ayu!" teriak Maya, suaranya lantang dan tegas. "Kami datang bukan sebagai tumbal, tetapi sebagai perjanjian baru. Kami berjanji, kami akan membawa ceritamu keluar. Kami akan membebaskan jiwa-jiwa yang kau kunci." Pada saat yang sama, Tony berhasil melempar stoples herbal ke altar, dan dengan korek apinya, ia menyulut api. Api melahap sesajen dan tengkorak di altar dengan cepat. Kombinasi antara api di altar dan darah baru Maya pada keris kuningan menciptakan reaksi dahsyat. Bayangan Bumi Ayu yang raksasa menjerit, bukan karena kemarahan, tetapi kesakitan. Entitas itu mulai menyusut, merangkak, dan merayap kembali ke dalam tanah. Seluruh padang jagung bergetar hebat. Kuncen menjerit frustrasi, "Tidak, kau merusak musim panen." Bumi Ayu akan marah. Kuncen berlari ke arah Maya, tetapi tanah di bawahnya retak. Kuncen itu tergelincir dan ia jatuh tepat di atas api altar. Kuncen terbakar dan jeritanya menghilang ditelan gemuruh bumi. Fajar yang kelam. Gempa itu berhenti secepat ia datang. Padang jagung yang tadinya subur dan tinggi kini layu, batangnya mengering dalam sekejap mata. Tanah yang tadinya merah kini tampak pucat dan tandus. Kekuatan Bumi Ayu telah pergi. Reno, Maya, dan Tony terluka tetapi hidup, berlari sekuat tenaga. Desa Rantau Sukma yang mereka lewati kini benar-benar kosong. Rumah-rumah itu tampak lebih tua, lebih lapuk, seolah kekuatan yang menahannya kini telah dilepaskan. Mereka menemukan mobil mereka yang kini tertutup debu. Kabut kelabu yang menjebak mereka semalam telah hilang. Mereka berhasil keluar. Saat mereka melaju meninggalkan gerbang Rantau Sukma, Reno melihat ke spion. Desa itu kini hanyalah bayangan, diselimuti kabut baru yang tebal, seolah Rantau Sukma tidak pernah ada. Mereka bernapas lega, mereka selamat. Namun, di kursi belakang, Tony mematikan kameranya. Reno dan Maya tidak menyadari bahwa sebelum berlari keluar dari lahan pemujaan, Tony sempat berhenti sejenak. Ia melihat ke sumur tua, tempat di mana tumbal ketujuh dibuang. Tony tidak membawa apa-apa kecuali kamera dan dirinya. Tetapi, saat mobil melaju semakin jauh, di saku celana Tony tergeletak sebuah pecahan kecil tulang jari yang berlumuran lumpur merah. Tony tersenyum. Bukan senyum ketakutan, melainkan senyum puas, mirip dengan senyum Kuncen. Ia menyentuh pecahan tulang itu, merasakannya. Ia tidak hanya membawa cerita Rantau Sukma, ia membawa bagian dari Rantau Sukma. Perjanjian baru telah dibuat, dan Tony kini adalah panen yang akan membawa cerita dan kutukan ke dunia luar. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Reno, Maya, dan Tony benar-benar lolos dari desa terkutuk Rantau Sukma? Twist di akhir tadi menunjukkan bahwa terkadang yang paling menakutkan dari sebuah tempat angker bukanlah roh penunggu, melainkan warisan yang kita bawa keluar. Tony membawa pulang sepotong tulang, dan tampaknya ia membawa pulang kutukan Bumi Ayu itu sendiri. Jangan lupa jika kalian menyukai kisah horor yang mencekam, penuh misteri, dan membuat bulu kuduk merinding seperti cerita desa terkutuk ini, pastikan kalian like video ini. Komentar dengan emoji jika kalian ingin cerita horor lain dari tempat-tempat paling angker di Nusantara. Dan yang paling penting, subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update cerita mistis berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hati-hati di jalan dan jangan pernah mengambil jalan pintas.